Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Sudah sampai mana kalian mempersiapkan ujian SKB CPNS ini? Ada info ya, kalau nggak salah SKB bakalan diselenggarakan bulan Agustus ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu kali ini aku akan bagiin video tentang soal kesehatan umum ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum ke soal, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Aku tunggu. Soal nomor 21, gejala sakau atau putus obat disebabkan oleh nafsa jenis A. Halusinogen, B. Stimulan, C. Adiktif, D. Depresan, E. Relaksan. Jawabannya adalah C. Adiktif. Soal nomor 22, jika saudara dipanggil untuk menolong orang yang pingsan, maka tindakan pertama yang saudara lakukan adalah A. Melakukan pemeriksaan, B. Melakukan resusitasi, C. Mencari ambulan, D. Konsultasi ke dokter penyakit dalam, E. Merujuk ke ruang ICU. Jawabannya adalah A. Melakukan pemeriksaan. Soal nomor 23, gizi buruk sering menimpa bayi atau balita dari keluarga prasejahtera. Tanda-tanda balita menderita gizi buruk tipe kwashiorkor adalah A. Rambut berwarna merah menebal, B. Kondisi sangat kurus dengan tulang iga terlihat, C. Penumpukan cairan pada peritoneum, D. Ukuran lingkar lengan atas kurang dari 14 cm, E. Rewel dan tidak dapat tidur pada malam hari. Jawabannya adalah C. Penumpukan cairan pada peritoneum. Soal nomor 24, dependensi rasio Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2015 menurut BPS sebesar 54,8. Data dependensi rasio menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk A. Penduduk umur 0-14 tahun dan 55 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. B. Penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk. C. Penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angka pengangguran total. D. Penduduk yang bekerja dan bersekolah dibandingkan dengan jumlah total penduduk. E. Penduduk usia 0-17 tahun dan 60 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 18-59 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penduduk umur 0-14 tahun dan 55 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Soal nomor 25, unsur yang membedakan kelompok profesi atau kelompok kesehatan non-dokter dengan kelompok profesi atau dokter adalah bahwa petugas kesehatan dokter A. Tidak memiliki otoritas, B. Pekerjaannya termasuk profesi, C. Memiliki otonomi profesional, D. Kurang responsif terhadap pasien, E. Memeriksa kondisi awal pasien. Jawabannya adalah A. Tidak memiliki otoritas. Soal nomor 26, seorang dikatakan overweight jika IMT atau indeks massa tubuhnya menurut BMI melebihi A. 32, B. 23, C. 22, D. 18, E. 12. Jawabannya adalah IMT dikatakan overweight jika B. melebihi 23. Salah satu kegagalan penyakit TBC adalah dropout. Hal ini disebabkan oleh A. Pasien merasa sudah sembuh, B. Pasien minum obat tidak teratur, C. Jangka waktu pengobatan kurang tepat, D. Dosis obat tidak tepat, E. Penyakit pasien sudah berat. Jawabannya adalah A. Karena pasien merasa sudah sembuh. Soal nomor 28, dehidrasi ringan ditandai dengan A. Haus, sadar, gelisah, nadi normal, elastisitas kulit baik. B. Haus, sadar, gelisah, tekanan darah rendah. C. Haus, sadar, pernafasan cepat, tekanan darah normal. D. Haus, sadar, pernafasan normal, tekanan darah turun. E. Haus, sadar, mata cekung, dan nadi lambat. Jawabannya adalah ciri-ciri dehidrasi ringan yaitu haus, sadar, gelisah, nadi normal, elastisitas kulit baik.
Soal nomor 29, selain glukosa yang termasuk ke dalam monosakarida adalah A. Laktosa, B. galaktosa, C. maltosa, D. sukrosa, E. fruktosa. Jawabannya adalah B. galaktosa. Soal nomor 30, seorang pasien mengalami reaksi fisik berupa lemah, letih, mual, diare, gangguan pernafasan, dan gelisah. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pasien mengalami kehilangan fase A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, E. Acceptance. Jawabannya adalah A. Fase denial. Soal nomor 31, suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada A. Sosiologi dalam medis, B. Sosiologi mengenai kesehatan, C. Sosiologi dalam penanganan pasien, D. Sosiologi dalam kesehatan, E. Sosiologi mengenai penyakit. Jawabannya adalah A. Sosiologi dalam medis. Soal nomor 32, resiko terinfeksi HIV atau AIDS antara lain dapat melalui hal berikut ini, kecuali A. Gaya hidup bebas, B. Transfusi darah, C. Bersalaman dengan penderita HIV atau AIDS, D. Pemakaian jarum suntik bersama-sama, E. Infeksi janin dalam kandungan orang dengan HIV atau AIDS. Jawabannya adalah C. Bersalaman dengan penderita HIV atau AIDS. Soal nomor 33, penyakit sindrom lupus menimbulkan berbagai gejala akibat diserangnya jaringan tubuh normal oleh A. Virus lupus, B. Sistem kekebalan tubuh, C. Bakteri ganas, D. Darah tercemar, E. Mikroba perut. Jawabannya adalah B. Sistem kekebalan tubuh. Soal nomor 34, penyakit diabetes sebagai salah satu penyakit yang ditandai oleh perubahan secara progresif dari jaringan digolongkan sebagai penyakit A. Tropik, B. Tahunan, C. Kronik, D. Menular, E. Degeneratif. Jawabannya adalah diabetes merupakan golongan penyakit E. Degeneratif. Soal nomor 35, pemerintah menetapkan kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri sejak tahun 2016 kecuali untuk peserta kelas 3. Besaran iuran bulanan bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas 2 ditetapkan sebesar A. 35.000, B. 45.000, C. 51.000, D. 65.000, E. 80.000. Jawabannya adalah C. 51.000. Soal nomor 36, pemeriksaan laboratorium serologik untuk menegakkan diagnosis demam tifoid adalah pemeriksaan A. Western blot, B. Widal, C. darah perifer lengkap, D. HBsAg, E. PTA. Jawabannya adalah B. Widal. Soal nomor 37, kebutuhan minimal manusia secara sehat terhadap air bersih yang meliputi untuk tujuan memasak, mandi, mencuci, dan kakus adalah A. 15 liter per orang setiap hari, B. 30 liter per orang setiap hari, C. 45 liter per orang setiap hari, D. 60 liter per orang setiap hari, E. 75 liter per orang setiap hari. Jawabannya adalah yaitu D. 60 liter per orang setiap hari. Soal nomor 38, selain kanker payudara, kanker serviks juga sering menyerang populasi wanita di dunia. Penyakit kanker serviks terutama disebabkan oleh infeksi A. E. coli, B. Cytomegalovirus, C. Staphylococcus aureus, D. Human papilloma virus, E. Hepatitis C. Jawabannya adalah D. Human papilloma virus. Soal nomor 39, universal precaution adalah prosedur pencegahan infeksi oleh tenaga kesehatan yang tidak termasuk kegiatan universal precaution adalah A. Buang jarum suntik dan alat tajam lain secara aman, B. Memakai kacamata rabun, C. Buang limbah medis sesuai prosedur,
D. Mencuci tangan dengan kontak dengan pasien. E. Patuhi standar untuk desinfeksi dan sterilisasi alat medis. Jawabannya adalah B. Memakai kacamata rabun. Soal nomor 40, vitamin A yang aktif dan siap digunakan terdapat pada A. Daging, B. Wortel, C. Pepaya, D. Sawi, E. Bayam. Jawabannya adalah A. Daging.